Halo semua, kembali lagi di video saya, Fitri Angelia Siregar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang CRUD. Ada yang udah pernah dengar tentang CRUD? Oke, di video ini kita akan fokus pada pembahasan tentang fitur yang menampilkan dan pencarian data pada website. Oke, pengertian dari CRUD. CRUD ini adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Tentunya bahasa ini tidak asing untuk teman-teman yang sudah lama di dalam pemrograman. CRUD singkatan dari create, read, update, dan delete. Pada materi ini kita akan fokus pada fitur read dan search, yaitu fitur untuk membaca, menampilkan, dan mencari data yang tersimpan di database menggunakan PHP Form. Oke, next. Read. Read itu adalah menampilkan data yang tersimpan di database ke dalam tabel pada website. Sedangkan kalau search itu adalah fitur untuk mencari data tertentu berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh user atau pengguna. Next, ini adalah konsep database untuk CRUD. Kita akan membuat database, contoh kita akan membuat database bernama data mahasiswa. Di sini ada tabel ID, tabel nama, tabel NIM, tabel kelas, tabel prodi. Nah, ini adalah contoh dari database yang bernama data mahasiswa. Ini adalah contoh dari konsep query yang membuat database dan mahasiswa itu. Di sini di contoh ini kita buat tabel mahasiswa itu pada SQL. Oke. Ini adalah contoh program yang menampilkan data dengan nama file tampil data PHP. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dia terkoneksi ke database dengan localhost dan rootnya data mahasiswa. Kemudian jika database itu salah, maka akan muncul koneksi gagal. Kemudian ada query yang mendapatkan data dengan SQL select from mahasiswa. Terus setelah itu kita akan menampilkannya di HTML. Kita bisa lihat judulnya data mahasiswa, kemudian memanggil tabel ID, nama, NIM, kelas, dan prodi. Next, di sini adalah bentuk dari pencarian atau search. If result num raw, ini adalah key yang bisa kita cari. Kemudian next, pencarian datanya kemudian disambungkan ke koneksi ke database. Tetap sama, kita menggunakan database data mahasiswa, tapi kita tambahkan keyword untuk menampilkan kata yang dimasukkan oleh pengguna. Dan ada get, metode get ya, untuk mendapatkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Next, query untuk pencarian data, kita bisa lihat di sini ada select from mahasiswa where nama. Where nama, ini adalah nama dari tabel yang akan kita cari. Next, ini pencarian data mahasiswa, kita gunakan form method get, ini. Dengan actionnya di nama filenya cari data PHP. Oke, ya. Inilah yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan pencarian di tabel data mahasiswa tersebut. Next, kita masuk ke dalam soal latihan. Di sini ada soal latihan, buatlah sebuah database bernama pelanggan. Nah, kemudian setelah kita buat database pelanggan, kita buat halaman PHP yang menampilkan data pelanggan dan tambahkan fitur pencarian. Untuk menjawab soal ini, saya akan menampilkan kepada teman-teman project akhir saya. Kita akan buat database pelanggan di project akhir saya. Kebetulan saya membuat suatu aplikasi kasir sederhana bernama Butikmart. Di sini juga ada tabel pelanggan. Ini adalah contoh database tabel pelanggan. Saya buat di PHP MyAdmin. Di sini ada pelanggan. Ini dia database pelanggan. Kemudian kita klik dan akan muncul tabelnya. Ini adalah database pelanggan. Kita klik struktur dan akan ada tabel di dalam database tersebut. Ada nama, jenis, ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Kemudian setelah itu kita akan menampilkan data itu ke dalam website yang kita localhost, yang kita hosting. Nah, di sini saya menampilkan data itu menggunakan Visual Studio Code sebagai tools untuk memasukkan function yang akan bisa menampilkan data tersebut. Ini ada edit pelanggan.
dengan metode pos, kemudian bisa juga hapus pelanggan. Pencarian datanya bisa kita lakukan dengan membuat satu lagi file bernama PHP pelanggan. Nah, di sini ada nomor, ada nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Outputnya akan muncul seperti tampilan yang ada di presentasi saya ini. Ini adalah data pelanggan, ini adalah tabel yang telah kita buat di database. Kemudian, ini adalah tombol search yang bisa kita masukin keyword yang akan menampilkan data yang akan kita cari. Contoh, saya masukin nama pelanggan dari huruf A, N, dan G. Maka akan muncul nama pelanggan tertentu yang nama awalnya adalah A, N, dan G. Di sini ada nama pelanggan Angel. Oke, teman-teman. Untuk lebih paham, kita akan coba dengan menggunakan langsung aplikasi kasir yang telah saya buat pada proyek saya. Di sini ada tabel, di sini ada aplikasi kasir sederhana bernama Butik Mart Kasir App. Ini adalah proyek akhir saya. Nah, di sini ada kelola pelanggan. Kita coba klik kelola pelanggan. Oke. Di sini ada jumlah pelanggan 3. Kita bisa lihat ya. Oke, di sini ada nama yang berbeda. Coba kalau kita search di sini. Nah, kita coba cari Siregar di sini ya. Kita tulis S Sire. Nah, dia langsung muncul yang kolom ketiga. Tapi jika kita hapus, akan otomatis muncul semuanya. Jika kita buat salah satu, contohnya Fitri. Nah, dia akan muncul nama pelanggan Fitri saja dengan nomor 2. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian presentasi saya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar atau bisa melalui kontak pribadi saya yang tertera di slide-slide sebelumnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.